Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pun jemaat GPDI Elohim yang sedang menyaksikan ibadah live streaming pada siang hari ini juga terlibat ketika kita memuji, ketika kita menyembah, ketika kita berdoa. Saya percaya pun jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan pun sejauh mana siaran live streaming ini dapat diterima. Sebab saya dapat menyaksikan tadi ada saudara-saudara kita di Amerika sedang juga mengikuti acara live streaming ini. Pastor Modi Tengker, puji Tuhan, Bugam Allen Mamahit, mereka sedang juga menyaksikan siaran kita pada kesempatan ini. Itu sebabnya saya percaya ketika kita dengar benar apa yang akan Tuhan sampaikan pada kesempatan ini, maka saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi power, akan menjadi kekuatan, akan menjadi satu kuasa yang dahsyat yang akan bekerja di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya pembacaan awal kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengangkat sebuah pembacaan dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-16. Jadi sekali lagi Yohanes 6 ayatnya Yohanes 6 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan berbunyi begini, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus juga belum datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, tentunya saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sangat menghafal ayat-ayat yang sudah kita baca pada saat ini. Cerita tentang Yesus dan murid-murid yang berada di atas danau Galilea. Sehingga saudara, di dalam ayat-ayat ini menceritakan satu kisah yang sangat luar biasa atas pertolongan Tuhan kepada murid-murid yang dilanda dengan angin dan badai yang begitu kencang yang menerpa perahu mereka pada waktu itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah, hari-hari ini memang ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan seluruh dunia, di mana COVID-19 itu bukan cuma ada di peniki atas, bukan cuma ada di Indonesia, bukan cuma ada di Asia, tetapi seluruh dunia dilanda oleh satu badai, dilanda oleh satu angin yang kencang yang sedang melanda seluruh dunia.
Sehingga saya sering berkata bahwa dunia hari-hari ini dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan khawatir. Tetapi saudara, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca bersama pada pagi hari ini, sebab dalam ayat-ayat ini mengajar kepada saya dan saudara bahwa dengan peristiwa yang terjadi di atas danau Galilea, Yesus dan murid-muridnya, ada satu pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nah, pesan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini? Yaitu saudara, pesan yang utama bahwa Yesus memberi jaminan yang pasti untuk menolong kita untuk melewati setiap badai kehidupan yang terjadi pada hari-hari ini. Jadi sekali lagi saudara, dalam pembacaan ini Yesus memberi jaminan yang pasti untuk kita, untuk menolong kita untuk dapat melewati badai kehidupan yang sementara terjadi pada saat-saat ini. Nah, apa yang Yesus jaminkan saudara? Apa yang Yesus jaminkan bagi saya dan saudara ketika badai corona ini terjadi, ketika COVID-19 ini sedang melanda seluruh dunia? Apa yang Yesus jaminkan? Yang pertama saudara, Yesus memberi jaminan bahwa badai yang sementara terjadi pada saat-saat ini itu dalam kehendak Tuhan. Badai yang sementara terjadi pada hari-hari ini itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara, kita kan dapat melihat dan membaca ayat-ayat ini. Apakah alasan Tuhan untuk memerintahkan para murid-murid untuk menyeberang ke Genesaret? Apa alasan Yesus? Sebab Yesus yang perintahkan loh, bukan kemauan murid-murid untuk mereka menuju ke seberang. Tetapi ternyata ketika mereka sementara menuju ke seberang, datanglah angin yang besar itu, datanglah badai yang besar menimpa perahu mereka. Apakah Yesus tidak tahu jika akan ada badai yang akan menerpa perahu mereka? Apakah Yesus tidak tahu apakah ada badai yang akan menghalangi perjalanan mereka? Yesus tahu semuanya saudara. Yesus tahu. Yesus tahu pasti saudara akan ada badai yang menerpa perahu mereka. Tetapi saudara, kenapa Yesus harus mengungsi ke seberang? Yesus dan murid-muridnya, karena pada ayat yang ke-15 jadi di atas perikop ada ayat 15 ya. Di sana berkata begini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ini alasan Yesus menyingkir loh. Karena sesudah Yesus melakukan mujizat yang besar, memberi makan 5.000 orang pada waktu itu, lalu orang-orang itu datang kepada Yesus, memaksa Yesus datang mendatangi Yesus, membawa Yesus, sebab mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja dunia. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja duniawi. Tujuan Yesus bukan ini, saudara. Tujuan Yesus bukanlah dia ingin jadi raja secara duniawi, raja yang terbatas, raja yang kecil. Akan tetapi, saudara, kehendak manusia bukanlah kehendak Yesus. Tuhan Yesus
memiliki tujuan yang lebih besar daripada kehendak manusia, daripada kehendak dari 5.000 orang yang sudah diberi makan oleh Yesus. Ada kehendak Allah yang lebih besar lagi daripada kehendak itu, kehendak manusia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang saudara harus tahu. Di dalam kehendak Tuhan seringkali memang berlawanan dengan kehendak kita manusia. Di dalam kehendak Tuhan seringkali bertolak belakang dengan kehendak manusia, saudara. Seperti halnya yang sudah terjadi dalam kehidupan dari seorang anak Yakub, seorang Yusuf. Dia belum langsung menjadi seorang nomor 2 di negeri Mesir pada waktu itu. Tetapi ada begitu banyak pengalaman pahit yang dialami oleh seorang Yusuf. Yang pertama, saudara, seorang Yusuf dicemburui oleh kakak-kakaknya. Dicemburui oleh saudara-saudaranya. Bahkan pun yang kedua, saudara, mereka memasukkan dia ke dalam perigi yang dalam. Dan ketika ada orang-orang Midian yang akan lewat, mereka menjual adik mereka Yusuf kepada orang-orang Midian yang akan menuju ke Mesir. Bahkan pun sampai di Mesir, saudara, apa yang terjadi? Dia dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan pun sesudah dia jadi pembantu rumah tangga, dia dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin Yusuf akan berkata, kenapa bukan perkara-perkara yang baik yang berlaku dalam hidup saya? Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kehendak manusia sangat berbeda dengan kehendak Allah. Kehendak kita sebagai manusia seringkali memang berbeda dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang sejati, saudara, akan selalu membawa kehidupan kita kepada proses. Akan senantiasa membawa kita kepada proses. Kenapa kita harus diproses, saudara? Karena yang pertama, pendewasaan iman. Dan yang kedua, supaya juga kita beranjak dari kehidupan rohani kita, bertambah-tambah di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Entah itu pengalaman baik, entah itu pengalaman buruk, diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Supaya yang pertama tadi, kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Agar juga kita semakin hari semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga ada sebuah pujian berkata, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sebab ketika engkau dekat dengan Tuhan, akan ada ketenangan yang engkau akan alami. Tetapi wahai bagi engkau yang jauh dari Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan akan terus melanda hidupmu. Itu sebabnya ketika proses ini Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya juga dia mau engkau dekat. Engkau dekat dengan dia, engkau dekat dengan pertolongan, engkau dekat dengan proteksinya Allah, saudara. Dunia hari-hari ini dalam keadaan takut, dunia hari-hari ini dalam keadaan cemas, dunia hari-hari ini dalam keadaan khawatir, saudara. Itu sebabnya dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan izinkan badai ini terjadi, badai corona ini terjadi, supaya setiap anak-anak Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Supaya setiap manusia cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, ketika kita cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Haleluya. Cari Tuhan pada hari-hari ini. Jangan bermasa bodoh dengan situasi yang sedang terjadi, saudara. Jangan kita bermasa bodoh dengan keadaan dan situasi yang terjadi saat-saat ini. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Sebab ketika engkau pun dekat dengan Tuhan, engkau pasti kuat menghadapi segala badai kehidupan yang terjadi.
badai corona yang sementara terjadi, engkau pasti kuat di dalam Tuhan. Engkau pasti kuat dalam segala hal, karena engkau mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, di Allah El Shaddai. Haleluya. Jadi saudara, jaminan yang pertama yang Allah beri kepada kita sebagai umat-umatnya, segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua saudara, yang kedua, Yesus memberi jaminan bahwa Ia berkuasa atas badai itu. Tuhan berkuasa atas badai kehidupan itu. Pada saat murid-murid Yesus ketakutan, perahu mereka dilanda oleh badai angin yang kencang, badai hebat melanda kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka takut, ketika mereka gentar, tiba-tiba Yesus muncul. Tiba-tiba Yesus ada, sehingga gelombang itu diredahkan oleh Tuhan. Karena memang Yesus adalah jaminan bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Dia mengatasi badai kehidupan saudara. Yesus di atas segala sesuatu. Sehingga saudara, mengapa juga Yesus harus berjalan di atas air? Karena memang Yesus berjalan di atas air ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Itu sebabnya ada sebuah pujian lama. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Dia yang Allah maha kuasa saudara. Dia yang atur alam semesta ini. Dia yang atur bumi ini. Dan Dia yang atur kehidupan saya dan saudara. Tuhan maha kuasa. Sehingga dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air, Yesus ingin menunjukkan kepada kita, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-murid bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Segala kuasa ada di dalam Yesus. Ini yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya saudara. Itu sebabnya ada juga lagu yang sempat saya dan adik saya di Amerika nyanyikan di sana. Jadi kemana-mana kami pergi dengan Pastor Heri Wotulo, kami berdua selalu dimintakan di mana kami pergi, di jemaat itu memintakan supaya kami mempersembahkan puji-pujian. Dan ada satu pujian yang selalu kami nyanyikan di sana. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Tuhan yang pimpin hidup kita. Tuhan yang tolong hidup kita. Karena Yesus mengatasi badai. Karena Yesus mengatasi segala sesuatu. Yesus memberi jaminan bahwa Ia berkuasa atas badai itu, atas juga badai kehidupan yang sementara kita alami pada hari-hari ini. Apapun yang menjadi ketakutan saudara sekarang ini, pada saat-saat ini, badai kehidupan yang melandai kita pada hari-hari ini, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah saudara, Yesus ada di setiap persoalan hidup kita. Yesus ada di tengah-tengah pergumulan yang sementara kita alami hari-hari ini. Percaya saudara. Jangan kamu takut,
Aku adalah. Wow, jangan takut saudara. Sebab pujian ini berkata, Yesus ada. Yesus ada. Refnya, hai, tidak pernah, hai, tidak pernah dia tinggalkan kita. Dia siap menolong kita. Dia siap menolong kita dalam segala pergumulan hidup kita. Apa terlebih menghadapi badai corona yang sementara terjadi. Dan yang terakhir saudara, jaminan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Yang terakhir bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Yesus selalu menolong umat-umatnya tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu. Sebab lihat kondisi murid-murid pada waktu itu. Hampir tenggelam di tengah ombak, arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Saudara, Yesus yang menjadi jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Yesus datang tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Selama kita percaya, selama kita bergantung pada Yesus, selama kita berpaut kepada Yesus, selama engkau dekat dengan Yesus, Yesus pasti menolong engkau. Yesus pasti menolong engkau. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GPDI Elohim di rumah masing-masing. Tuhan memberkati bapak-bapak. Tuhan memberkati ibu-ibu. Tuhan memberkati pemuda remaja. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Turunlah berkat Tuhan bagi kalian semua. Pegang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jangan lepaskan, tetap percaya bahwa Yesus selalu menolong kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Tadade lingkupiku. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nyanyikan dengan iman. Lingkupiku, oh lingkupiku dengan sayapmu. Oh nah, ini doa kami Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Lingkupi kami, naungi kami dengan kuasa-Mu di saat badai. Oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau, oh di saat badai, haleluya. Oh di saat badai bergelora,
tenang bersamamu, bersamamu Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat